Selamat pagi, Shalom saudara-saudara. Saya bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana ada dan kami boleh sehat itu atas kemurahan Tuhan. Saya mau ambil tema jangan takut. Karena terakhir-akhir ini banyak orang hidup dalam ketakutan. Ketakutan untuk sakit, ketakutan untuk kehilangan pekerjaan, ketakutan untuk bermacam-macam hal, termasuk mereka tidak bisa tenang dalam kehidupan mereka. Ketakutan membuat hati gelisah, membuat kehilangan sukacita, kehilangan penyerahan, curiga kepada setiap orang, tidak percaya kepada diri sendiri, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Sementara Tuhan memberikan kita ayat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut karena Aku menyertaimu. Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan yang sama akan menyehatkan kita dan engkau. Aku akan menolong, menguatkan engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang penuh kemenangan. Kadang-kadang kita bisa baca, kita bisa hafal, tetapi ketakutan melanda hidup kita. Ada beberapa orang sampai kalau Tuhan tenongan datang aja, dia tidak mau dekat-dekat, harus ada jarak 2 meter. Dia tidak mau menerima uang kembalian karena dia pikir saya harus memberi uang yang pas kepada penjualnya. Ketakutan melanda hidupnya. Saya rasa kehidupan begini tidak ada damai sejahtera. Firman Tuhan katakan, jadilah orang yang takut akan Tuhan, bukan hidup dalam ketakutan. Tuhan ingin anak-anak orang percaya hidup dalam damai sejahtera. Bukan hanya kami yang mengalami pandemi, biasanya dilingkupi oleh ketakutan. Orang takut berkumpul karena memang dilarang. Kita tetap harus pegang protokol kesehatan yang diajarkan oleh pemerintah. Kita harus tetap cuci tangan, pakai masker, kita tidak boleh sembrono. Kita tidak boleh berkumpul terlalu banyak orang dan mengadakan pesta-pesta bersama-sama. Itu dilarang. Hanya sejumlah orang, beberapa orang saja yang boleh datang. Tetapi ingat, kita bukan hidup dalam ketakutan. Jadilah orang takut akan Tuhan dan damai sejahtera menguasai hati kita. Kita nggak boleh paranoid. Takut ini, takut itu, takut ini. Hidup kita nggak akan tenang kalau kita takut kepada berbagai-bagai hal. Tetapi di dalam Yohanes 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan dalam kasih tidak ada ketakutan. Firman Tuhan katakan juga Markus 4 ayat 38 sampai 40 dikatakan Yesus ada di dalam satu perahu tetapi ia tidur di buritan. Murid-murid menghadapi angin, ribut, badai sampai air masuk ke dalam perahu. Tetapi Yesus tenang dalam keadaan tidur. Dia bisa tenang di dalam keadaan yang menggelisahkan, yang menakutkan. Markus 6 ayat 50 sampai 51.
pada waktu Yesus berdoa, barusan mengadakan mujizat, 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi murid-murid waktu lihat ada makhluk Yesus jalan di atas air, mereka berteriak, mereka ketakutan, mereka menyangka pribadi Yesus adalah hantu. Seringkali kita di dalam ketakutan, kita tidak menganggap Tuhan Yesus ada di sekitar kita. Yesus menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Yesus tidak akan biarkan kita sendiri tenggelam di dalam perahu. Dia ada di dalam perahu. Dia berjalan di atas air. Dia ada di samping kita. Tetapi orang-orang ketakutan, murid-murid ketakutan. Apa kata Yesus waktu itu? Jangan takut. Ini aku. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Di dalam ketakutan, Yesus pernah alami ketakutan yang dahsyat. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia duduk, dia berdoa, dia bersekutu dengan Bapanya. Dia datang mengambil satu bagian, yaitu duduk di hadapan Bapanya berdoa. Saat ketakutan banyak mencekam dirinya, dia sampai berkata, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Ketakutan yang luar biasa melanda Yesus. Kita juga mungkin hari-hari ini menghadapi ketakutan karena kita melihat berita, kita membaca berita, kita mendengar korban-korban yang terjadi. Kita takut luar biasa. Tetapi ada satu cara yang paling baik. Dalam ketakutan kita datang untuk berdoa. Lewat doa kita memperoleh ketenangan. Pada waktu kita takut, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita perlu kuatkan, teguhkan hati kita. Kapan? Pada waktu kita menghampiri hadirat-Nya, kita tahu Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Ulangan 3 ayat 22 berkata, jangan takut, aku Allahmu berperang untuk engkau dan memegang tangan kananmu dengan tangan kananku yang penuh kemenangan. Saat seperti ini, apakah kita percaya? Tetapi apa hanya di bibir kita bilang, aku percaya, tetapi tidak mengalami? Kita harus percaya bahwa Dia ada menyertai kita. Dia dekat dengan kita. Dia ada di dalam kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Sebagai ayat penutup, saya mau baca di dalam Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Tetapi waktu aku merasa takut, aku menaruh kepercayaanku kepada Tuhan Allahku, dan aku percaya janji-janjimu, janji Allahku, karena aku mempercayakan diriku kepadanya. Apakah yang dapat dilakukan keadaan ini kepadaku? Saudara-saudara, bukan berarti saya tidak pernah takut. Saya banyak kali mengalami kegentaran. Tetapi di saat saya gentar, saya duduk di hadapan Tuhan dan saya berdoa.
kekuatan demi kekuatan saya alami. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara juga tidak usah takut. Kita punya Tuhan yang setia. Janjinya tetap ya dan amin. Tidak pernah berdusta, tidak pernah ingkar janji. Dia pasti menolong saudara. Dia pasti menolong saya biar kita menyerah kepadanya dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan berkati saudara dan saudara diberikan kekuatan ekstra menghadapi masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Engkau lihat hati jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Sampai kami kehilangan kepercayaan, kami hilang iman karena ketakutan melanda. Tetapi dalam nama Yesus, kami menyerahkan ketakutan kami kepadamu. Engkau berkuasa menolong kami. Engkau berkuasa melindungi kami. Engkau berkuasa di dalam ketakutan. Engkau angkat semua ketakutan dan beri damai, sukacita, sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya Engkau pasti menolong, melepaskan kami dari segala kegentaran. Sebagaimana Engkau tolong Raja Daud, Engkau tolong Yosafat. Dia tetap mengucap syukur di dalam ketakutannya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dan sungguh baik. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan alaskan doa kami. Amin.